Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan share mengenai materi analisis beban gempa dengan menggunakan metode dinamik, yaitu menggunakan respon spektra. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu menggunakan metode statik, yaitu statik ekivalen yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan teman-teman dapat melihat di link deskripsi untuk link tutorial yang metode statik ekivalen. Kali ini akan dilanjutkan dengan metode respon spektra, salah satu metode dari dinamik selain metode time history atau riwayat waktu ya. Oke, langsung saja di halaman 26 ya, saya full screen kan. Oke, ya sudah full screen maksimum. Merupakan suatu cara analisis untuk melakukan respons dinamik struktur gedung 3D atau 3 dimensi yang berperilaku elastik penuh terhadap pengaruh suatu gempa. Jadi kita ketahui bersama bahwa SNI 1726 baik 2002 maupun 2012 itu masih menganggap gaya gempa itu sifatnya adalah elastik penuh ya. Dapat terlihat dari bentuk kerusakan struktur akibat adanya gempa. Sebenarnya itu tidak elastik penuh ya, kalau teman-teman nanti belajar lebih lanjut mengenai rekayasa gempa. Tapi so far sejauh ini SNI 1726 baik 2002 maupun 2012 masih menganggap perilaku struktur akibat respon terhadap gempa itu masih berperilaku elastik penuh, padahal lebih tepatnya adalah inelastik, sehingga seharusnya menggunakan metode pendekatan energi, bukan pendekatan gaya yang selama ini kita gunakan. Terutama apalagi gempa itu memiliki durasi gempa yang cukup lama. Teman-teman, itu hanya prolog saja sebagai cerita saya waktu dulu membuat tesis ya, menggunakan pendekatan energi. Kita lanjutkan materinya. Metode ini atau metode respon spektra ini dilakukan dengan memakai input. Di sini ada kata input, respon spektrum atau respon spektra gempa rencana yang ada di SNI 031726 2002 ataupun SNI 1726 2012. Maaf ya teman-teman, yang nilai ordinatnya dikalikan faktor koreksi I per R. Ini udah semingguan nggak upload, jadi ngomongnya tertatih-tatih, dimana I adalah importance factor atau faktor keutamaan bangunan. Dapat dilihat di tabel ya, di tabel SNI 1726. Sedangkan R adalah faktor reduksi gempa. R adalah singkatan dari reduction factor dari struktur yang bersangkutan. Oke, next mana nih? Nextnya adalah ya, oke, ini nextnya ya. Oke, contoh misalkan kita sedang merencanakan suatu struktur gedung, di mana gedung kita, misalkan kita ambil contoh aja, berada di kota Cirebon. Misalkan berdasarkan SNI 1726 2002 itu dia masuk dari peta zonasi gempanya itu masuk ke dalam wilayah 3 ya. Coba di sini ada peta. Teman-teman bisa lihat dari sini nanti peta saya nggak hafal halamannya ya. Mungkin di sini peta, bentar ya teman-teman ya. Harusnya ada, nggak mungkin nggak ada ya. Kita lihat saja petanya biar teman-teman tahu. Ini judulnya wilayah gempa Indonesia ya, dengan percepatan puncak batuan dasar dengan return period 500 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebaran peta gempa menurut SNI 1726 2002. Oh iya, sebentar. Kenapa saya di sini jelaskan 2002? Ya, karena teman-teman itu harus memahami dulu SNI 1726 2002 ini sebelum memahami SNI 1726 2012. Ya, sehingga teman-teman bisa tahu perbedaannya. Jadi sebenarnya di 1726 2002 ini teman-teman dituntut untuk lebih memahami dulu. Sebelum di 2012 ini juga saya sudah punya tabel komparasinya sebenarnya teman-teman.
ya. Perbedaan-perbedaannya nggak terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman bisa 2002, insya Allah 2012 lebih mudah lagi. Sama untuk desain struktur beton juga, teman-teman dituntut memahami 2002 dulu sebelum memahami 2013. Ini 2847. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Cirebon itu sekitar berada di wilayah gempa 3. Wilayah 1 itu gempa yang ringan. Teman-teman lihat di sini Kalimantan ini sebagian besar warnanya putih, jadi dia termasuk wilayah gempa yang ringan. 2 di atasnya ringan yang warna biru ini, biru muda. 3 itu warna hijau ya, seperti Bandung, kemudian Cirebon, Solo, Malang itu masuk. Kemudian wilayah gempa 4 juga menengah juga, dia di mana ini ya. Oke, kemudian wilayah gempa 5 ini yang warna coklat ya, coklat seperti Padang nih, sudah cukup tinggi. Dan yang 6 adalah wilayah gempa berat, yang merah ini. Oke, masuk di sini sebagian wilayah Papua ada yang 5 dan 6. Di Cirebon kita masukkan ke wilayah gempa yang warna hijau ini, yaitu gempa 3 ya. Nanti untuk di 2012 teman-teman bisa lihat di web Puskim PU, mungkin nanti akan saya jelaskan atau sedikit buat tutorialnya lah, agar teman-teman tahu. Di situ tinggal teman-teman input nama wilayah, misalkan Cirebon, atau dari input koordinat lintang dan bujurnya juga bisa lebih presisi, lebih baik. Oke, langsung kita lanjutkan materi paparannya di sini agar terstruktur pembicaraan kita. Nah, kita ambil peta wilayah gempa. Ini bisa kita lihat, kita balik lagi nih ke SNI tadi, halaman 26 atau 24 gitu, 24 ya kalau nggak salah. Nah, di sini ya, mungkin karena masih bolak-balik, kita jangan ini dulu ya. Sorry, jangan terlalu banyak full screen dulu. Dalam SNI 031726/2002 telah ditentukan bahwa untuk wilayah gempa 3 yang bertipe tanah sedang diperoleh nilai koefisien CA 0,23. Jadi di sini ada 3 kurva respon spektra untuk wilayah gempa 3. Nah, untuk wilayah gempa 1, 2, 4, 5, 6 bisa lihat, teman-teman lihat nanti ya. Ada sebaran nah ini di halaman 22 kalau di tulisan ini, kalau di PDF-nya 29. Nah, ini ada gempa 1, gempa 2, gempa 3, gempa 4, gempa 5, gempa 6. Nah, karena Cirebon itu wilayah gempa 3, maka kita lihat yang 3 ini, kita crop. Nah, cropkan ke sini. Di sini ada 3 kurva respon spektra. Nah, kita memilih tanah yang mana. Nah, jenis tanah ini dimana ini ada hubungannya dengan lokasi di mana struktur gedung kita akan dibangun, itu dapat dilakukan dengan melakukan uji uji NSPT ya, gitu. Di SNI dapat dilihat di halaman 18 dari halaman 63 ya, 18. Di sini ada tabel jenis-jenis tanah, ada tanah keras, tanah sedang, tanah lunak. Kita peroleh dari nilai hasil tes penetrasi standar atau SPT, Standard Penetration Test. Rata-rata rata-ratanya kita hitung. Kalau lebih besar dari sama dengan 50 dia termasuk tanah keras, kalau antara 15 sampai 50 sedang, kalau kurang dari 15 pasti lunak. Di sini ada contoh perhitungannya. Ini suatu project ya, misalkan data hasil NSPT rata-ratanya seperti ini, dari lapis ke 1 hingga lapis ke 15, tebalnya itu dari 2 sampai 30,45 meter. Nah, ini jumlah N-nya seperti ini di setiap lapisan. Nah, maka kita bisa menghitung kolom yang paling kanan ini T per N, tebal lapisan dibagi dengan jumlah N N di setiap lapisan. Di sini tebal lapisannya berarti 2,45 kurangi 2 yaitu 0,45.
0,45 dibagi 2 yaitu 0,225. Lakukan yang sama untuk setiap lapisan. Berarti ini 4,45 kurangi 4 yaitu 0,45 bagi 4 yaitu 0,1125 terus sampai paling bawah. Jika sudah, kita sum di sini di Excelnya dapat 0,6126 sehingga N rata-rata adalah 30,45 ini dibagi yang ini 0,6126 yaitu 49,7. Kalau kita lihat untuk data project ini N rata-rata 49 itu berada di range ini nih, masih kurang dari 50, berarti tanah sedang. Ini cocok dengan asumsi tanah kita misalkan dari hasil uji NSPT rata-rata di lapangan di lokasi project di Cirebon ini. Setelah dilakukan pengujian SPT, kita hitung N rata-ratanya dapat nilai 49 tadi sehingga masuk ke jenis tanah sedang berdasarkan SNI. Jadi kita pilih kurva respons spektra bukan yang bawah, bukan yang atas, tapi yang tengah. Kita lihat yang tengah ini ada garis ke sini. Nah, di sini ada tulisan tanah sedang. Kalau yang paling bawah itu tanah keras, yang paling atas tanah lunak. Kita pilih yang tengah ini ya. Sekali lagi saya bulatkan warna biru ini. Nah, kemudian bagaimana cara menginputnya di dalam SAP 2000? Teman-teman bisa masuk ke menu define, kemudian response spectrum function, kemudian add new function. Di sini kita coba lanjutkan pemodelan yang terakhir yang menggunakan metode statik di video part sebelumnya. Oh ya, untuk menginputnya kita gunakan satuan kilogram meter saja ya, jika berhubungan dengan gempa respons spektra ini di SAP yang seri-seri lama, agar aman karena di situ ada kecepatan gravitasi G. Kita masukkan ke define response spectrum function. Di sini sebenarnya sudah ada input, tapi kita bikin yang baru ya. Ikutin saja yang ada di slide. Biar sama dengan di slide, bolehlah kita namakan zona 3 CRB. Ini bebas sebenarnya nama ini, mau tulisannya langsung gempa Cirebon juga boleh teman-teman. Misalkan saya kasih nama gempa Cirebon ya, untuk membuktikan ini nggak ngaruh ke hasil gempa Cirebon. Nah, di sini ada tabel function define function yang isinya sumbu X-nya itu periode, struktur 0, detik, value-nya di sini masih 0. Nah, ini teman-teman harus isi berdasarkan bentuk dari tabel yang bentuk dari kurva respons spektra yang warna biru ini untuk tanah sedang wilayah gempa 3 ya. Jangan salah lihat. Teman-teman isi nih seperti di slide saya dari 0 sampai 3 detik. Nah, caranya bagaimana? Saya sudah membuat spreadsheet Excelnya. Di sini teman-teman, caranya adalah bikin tabel di Excel. Di sini adalah periode dengan disumbu Y-nya itu percepatan batuan dasar dalam satuan G. Ingat, jika dalam menginput ini satuannya disarankan menggunakan kilogram meter. Nah, caranya kita fokus ke yang tengah ini ya, karena kita tanahnya tanah sedang. Nah, dari awal berarti di sini ini kan bentuknya gini nih. Yang ini kan yang tanah keras, ini tanah sedang, yang paling atas ini tanah lunak. Berarti kita pilih yang ini nih. Yang ini biar jelas deh. Nah, yang kedua berarti 0,23. Nah, ini 0,23 untuk X-nya 0 detik. Nah, kemudian lanjut lagi, ini kan dia naik ke atas. Nah, di transisi ini kita tarik ke bawah, sumbu X-nya 0,2 yang ini. Sumbu Y-nya adalah 0,55 ini. Kita lanjutkan perjalanan nah, dari 0,2 sampai 0,6 ini linear, berarti 0,2 sampai 0,6 ini sama nilainya tuh 0,55 semua. Jadi kita tambahkan 0,1, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, kemudian dari 0 sampai 0,6 masih 0,55 ininya sumbu Y-nya nilainya. Nah, kemudian pas di sini dia turun, tidak linear lagi turunnya ini. Sebagai fungsi dari T nilainya adalah 0,33 bagi T. Nah, caranya berarti semenjak 0,6 sampai 3 detik di bawah ini kita masukkan rumus 0,33 dibagi T. Caranya misalkan di 0,7 di sini ya. Nah, di sini nggak tahu nilai berapa. Nah, 0,7 kita masukkan rumus 0,33 bagi T, berarti 0,33 dibagi 0,7 yaitu 0,471. Terus kita naikkan di setiap X nya 0,1, berarti 0,1 ditambah 0,7 kan 0,8,
Masukkan rumus lagi, 0,33 dibagi T, dibagi 0,8, terus sampai di 3 detik. Di 3 T 0,33 dibagi T, 0,33 bagi 3, 0,11. Jadi kita naikkan ini setiap 0,1 biar rapih. Nah, nilai-nilai ini kita input satu persatu di dalam tabel ini, di dalam function define function ini. Nah, caranya misalkan di sini 0, cukup banyak sih, 0,23 ya, kita add. Kemudian di sini ada 0,2, kita add lagi. Ini add ya, udah di add ya, udah warna biru berarti udah di add. Di sini ada 0,5, sudah nggak apa-apa ya, biar dari 0 biar teman-teman paham lah. 0,3, 0,55 juga, ini masih sama sampai 0,55 itu sampai 0,6 ya, biar enggak susah. Gini aja caranya, add 0,5, add 0,6, add. Nah, 0,7 nya itu udah berubah, teman-teman lihat di sini 0,7 nilainya 0,471. Kita harus lihat juga, harus jeli di sini, tidak boleh buru-buru, harus teliti dan cepat. 0,8 di sini, add 0,9 di sini, add lagi. Ini harus sabar, nggak lama sih, paling 2 menitan, 3 menit paling lama. Nggak apa-apa ya, biar teman-teman nggak ada yang di-cut, nantinya pusing kalau di-cut. Kecuali yang udah pro ini, tidak perlu ada tutorial, ini juga sudah paham. 1,1, 0,3 ya, 1,2 ya, 1,2 ya. Ya, teman-teman harus sabar di sini karena proses itu tidak ada yang instan. Masukkan di sini, sabar, anggap aja lagi main game. Kata dosen saya, trik agar kita menikmati dalam menggunakan software itu, anggap aja kita sedang bermain game, dan goalnya itu teman-teman harus selesai. Kalau belum selesai berarti gagal, main gamenya game over gitu kan. Kalau game over teman-teman greget tuh, pengen dimulai lagi. Gimana caranya nih biar mission complete or mission success gitu. Jadi teman-teman harus membayangkan diri bahwa teman-teman itu sedang bermain game, sehingga nggak kerasa kejenuhan dan kebosanan ini. Ya, anggap aja teman-teman lagi main game, misinya tuh kayak gini, caranya tuh kayak gini gitu. Misinya kan ada di game itu, kayak chat untuk misinya tuh suruh ngapain sih. Nah, ini sabar ya, dikit lagi nih. Terus teman-teman sudah terhipnotis saya dalam cerita tadi. Dikit lagi ya. Ya, jadi harus relax, harus tenang agar teman-teman tidak bosan mengisi isian yang cukup banyak ini. Tenang aja ya teman-teman ya. Jadi semua itu ada triknya, ada caranya biar teman-teman itu bisa 2,1 0,157 bener ya. Oke, nah ini cek dulu nih, jangan sampai salah ya, nanti hasilnya beda. 2,2 0,15, sorry jangan sampai salah mencet, udah capek-capek ngomong, jadi ulang lagi ya. 2,4 itu berapa teman-teman, dikit lagi tuh, sampai 3 detik kan. Iya, 2,5 sekarang, 0,132, 2,6 ya. Jadi saya itu suka berbagi ilmu dari zaman SMA dulu. Ketika guru matematik, fisika saya nggak datang, biasanya saya suruh jelasin ke teman-teman. Tidak terbiasa mengajar yang mudah dipahami itu kayak gimana sih sebenarnya. Nggak harus sama dengan yang ada di buku,
Jika kita punya suatu formula sendiri yang kira-kira audiens kita lebih mudah memahami, ya gunakan cara itu. Jadi tergantung audiens lawan bicara kita itu, kita sedang berbicara dengan siapa gitu. Kalau dengan pemula ya harus menggunakan bahasa pemula, nggak bisa kayak bahasa yang berat-berat, nanti susah memahaminya. Nah udah, gamenya udah mission complete. Kita cek 3 detik ininya, nilai C nya 0,11. Oke, betul. Jangan lupa jangan klik cancel ya, nanti sia-sia tadi gitu udah ngisi panjang lebar. Hafalkan, kita pakai Gempa Cirebon, ini biarkan aja, yang lain-lain ini input saya di waktu-waktu yang dulu ya. Nah, kemudian ikuti yang ada di slide. Setelah sudah response functionnya kita masukkan, nah kita lanjutkan pada beban respons spektrum. Setelah selesai diinput lewat function, maka pembebanan pada struktur dilakukan lewat menu analisis case. Caranya adalah klik define response spectrum case, klik define and then response spectrum, ini kan function yang tadi case. Nah di sini ikutin aja yang ada di slide. Misalkan namanya adalah response spectra X. Oke, ini sudah ada ya. Kalau belum ada ya teman-teman klik add new spectra. Nah misalkan namanya respon spektrum RS spektrum X, biar beda dengan yang sebelumnya, nantinya error kalau namanya sama ya. Nah kemudian, nah ini kan sudah diisikan menu-menu di sini. Nah ini damping redamannya 5%. Nanti belajar kenapa 5% sih. Nah 5% kan 0,05, komanya titik ya. Nanti belajar di rekayasa gempa. Kemudian CQC sama SRSS di sini, CQC sama SRS itu juga belajar asumsi-asumsi yang digunakan itu seperti apa. Kemudian input response spektrum. Nah di sini yang penting adalah nilai U1 dan U2, di mana direction atau nilai arah U1 dan U2 ini jangan sampai terbalik ketika kita sedang mendefine response spektrum X. X itu berarti searah sumbu horizontal, berarti arah timur barat atau barat timur ya. Kalau U2 itu searah yang sumbu Y atau utara selatan. Nah kita sedang mendefine response spektrum X atau arah X, berarti kita nih isi yang U1 nya. Sebenarnya ada dua cara teman-teman ya. Nanti sih kalau untuk yang 3 dimensi teman-teman harus memasukkan juga, walaupun sedang meninjau gempa X, kita masukkan juga nilai U2 nya yaitu 30% kali nilai U1. Jadi kalau di sini 1,7836, di sini tuh diisi lagi, ini diklik lagi zona 3 CRB, di sini 0,3 kali 1,7836. Kalau untuk RSY nya kebalikannya, di sini yang 1,7836, di sininya yang U1 nya malah menjadi 0,3 kali 1,7836. Tapi karena tinjauan kita ini 2 dimensi seperti yang terlihat di di layar ini, di layar SAP nih, portal, maka cukup kita mengisi hanya arah X nya saja, karena Y nya itu kan kita anggap nggak ada. Kita isi di sini nilainya mengapa bisa dapat 1,7836. Nah penjelasannya ada di slide saya ini. Nah nilai scale faktor pada U1 yaitu rumusnya adalah I dibagi R kali G. I faktor keutamaan struktur kita, karena struktur kita itu adalah gedung biasa, nilainya 1. Di sini harusnya ada keutamaan atau kepentingan ya, antara itulah. Coba kita klik keutamaan. Nah keutamaan di tabel 1, mana tabel satunya? Tabel 1 teman-teman, faktor keutamaan tabel 3. Nah ini kalau untuk gedung biasa itu 1 ya. Kemudian balik lagi sini, R nya yaitu 5,5 karena kita wilayah gempa 3, nilainya adalah 5,5. Ada faktor reduksi itu ada di tabel ya, mana ya, tabel keutamaan. Nah ini faktor reduksi SRPM mana ya, harusnya ada teman-teman. Nah ini nih untuk R, untuk SR, ini sistem rangka kita ya, moment resisting frame. Nah untuk beton bertulang, nah beton bertulang bener ya, ini nih, sorry sistem rangka pemikul momen SRPMM. Nah kita yang tengah berarti yang M menengah. Nah 5,5 ini R nya. Oke 5,5.
G-nya itu percepatan gravitasi 9,8, dapat nilai 1,7836. Masukkan nilai 1,7836. Lalu kita klik OK. Nah, di sini karena gempanya analisis kita satu arah aja, karena di portal 2 dimensi, kita klik OK. Nggak ada nilai U2-nya. Apakah namanya RS X ya, bukan RSX, biar kita sesuai dengan di input. Itu bebas penamaannya. Sekali lagi, untuk nama-nama itu bebas. Yang penting teman-teman memahami dan hafal. Untuk arah itu wajib ada X atau Y nya perlu dicantumkan. Perlu diperhatikan saat proses penginputan tersebut, dimensi pada program SAP 2000 ini sebaiknya diubah sementara terlebih dahulu ke dalam satuan kilogram meter, karena telah dimasukkan nilai percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Pak, bagaimana kalau menggunakan 10? Ya 10 juga boleh ya, tapi lebih tepatnya itu 9,81. Nah ini ya, nah ini harus diubah dulu ke kilogram meter, baru teman-teman menginput respon spektrum function, respon spektrum case. Jadi dari awal saya bilang ubah dulu satuannya ke kilogram meter ketika berhubungan dengan input beban gempa menggunakan respon spektra. Oleh karena kita hanya meninjau struktur secara 2 dimensi atau 2D, maka kita hanya meninjau arah gempa X arah barat timur saja, sehingga nilai ini ya nilai U2-nya dinolkan boleh. Namun bila kita meninjau strukturnya, misalkan di skripsi mahasiswa atau tugas akhir mahasiswa itu 3D 3 dimensi, maka isian pada kolom U1 dan U2 mengikuti sebagai berikut. Nah, nih, mengapa sih seperti itu? Saya bisa jelaskan sedikit. Ya, ini kan oke, sebentar. Ini ada ada gedung. Anggap aja gedungnya sederhana, hanya 3 lantai misalkan ya. Ini biar mempermudah gambar saya aja, kalau semakin banyak nanti semakin susah. Ini baloknya ya ini fondasinya ya, digituin sendiri ya. Nah ini kan ada arah sumbu X itu barat timur, dan ke arah sananya itu ada arah Y atau utara selatan. Sebenarnya kalau gempa datang itu belum tentu dia arahnya mengikuti arah X atau mengikuti arah Y. Suka-suka dia kan, gempa bisa datang membentuk sudut tertentu di sini terhadap terhadap sumbu X, atau terhadap sumbu Y-nya itu beta berapa sudutnya. Bisa juga datangnya ke sini. Jadi dia nggak selalu mengikuti sumbu X atau sumbu Y. Nah, dari hasil riset para ahli gempa itu menyimpulkan untuk memfasilitasi ketidaktentuan datangnya arah gempa itu dimasukkanlah angka 0,3 teman-teman. Ya, jadi kalau kita ninjaunya 3 dimensi, nanti masukkan angka 0,3 itu tergantung arah. Kalau kita arah X berarti yang 100% nya arah X, seperti tadi 1,7836. Nah, U2 nya itu 30% kali 1,7836, yaitu 0,5351. Silahkan dicoba di kalkulator, bener nggak? 0,3 dikali 1,7836 itu hasilnya 0,5351. Nah, kalau kita lagi ninjau arah Y, berarti arah Y kan identik dengan U2. U2 nya 100%, U1 nya 30%. Ini untuk memfasilitasi ketidaktentuan arah datangnya gempa. Yang kadang-kadang dia ya tidak selalu lah, gempa itu random kan arahnya. Dari segi waktu nggak ada orang satupun yang bisa memastikan gempa itu datang di jam berapa, tanggal berapa, di wilayah mana, kemudian berapa kekuatannya, kemudian berapa kedalamannya, dan arahnya seperti apa. Jadi gempa itu unik teman-teman, salah satu kejadian alam yang sangat unik, yang seperti hujan yang tidak bisa dipastikan dengan eksak banget kedatangannya. Ya, itu salah satu kebesaran Allah yang Maha Kuasa ya teman-teman. Kita hanya bisa mempelajari pola-polanya, karakteristiknya, dan kita belajar lebih dekat memahaminya. Kemudian jika sudah menginput tadi ya, jika sudah oke, kita lanjut ke load combination. Nah, di sini load combinationnya mirip dengan yang sebelumnya, hanya ditambahkan yang berbau gempa. Yang tadinya gempanya menggunakan statik ekivalen diganti menggunakan respon spektra. Nah, di sini nanti masukkan
Contoh, ada combo 1,2 dead load ditambah setengah atau 0,5 live load ditambah 1 gempa. Nah, masukkan di sini gempanya menggunakan respon spektrum spektranya. Nah, di sini di video sebelumnya teman-teman kan sudah menginput menggunakan static equivalent tuh. Contoh ya. Nah, ini udah 1,4 dead load, 1,2 tambah 1,6, yang tiganya 1,2 ditambah setengah beban hidup ditambah 1 gempa. Combo 4-nya gempanya tadi plus jadi min. Nah, ini juga 0,9 mati tambah 1 gempa. Di sini pasti jadi min 1. Nah, teman-teman tinggal ubah tadi mulai combo 3. Nah, gempanya ini yang gempa static equivalent ubah menjadi respon spektrum. Nah, teman-teman tadi saya terakhir inputnya kan menggunakan respon spektrum case-nya itu RS-spec ya. Jadi kita pakainya RS-spec lagi. Kalau teman-teman menggunakan nama Spectra X ya pilih Spectra X, tergantung yang tadi di respon spektrum case-nya, berarti RS-spec. Nah, ini nih. Nah, bukan beban mati, sorry cancel. Sorry. Nah, kita klik dulu yang birunya di gempa. Ini kan kelanjutan dari video sebelumnya yang static equivalent. Gempa statik ini kita ubah menjadi gempa menggunakan respon spektrum. Nah, ini. Oke, modify ya, jangan di add, jangan di delete. Kita mau mengubah gempa statik ini menjadi gempa dinamik. Nah, udah berubah kan birunya. Ini tetap diklik biar masuk ke nanti pertimbangan combo untuk desain tulangan. Sama yang 4 juga, arahkan kursornya ke gempanya ubah menjadi RS-spec, kemudian modify, kemudian oke. Combo 5-nya arahkan ke gempanya ubah menjadi RS-spec, modify, oke. Gempa 6-nya juga sama, RS-spec, modify, oke. Nah, ini kemudian klik ini apa nih, statik ya, yang tadi ya, statik nggak perlu sih sini. Nanti kita masukkan combo 1 sampai combo 6 aja ya. Ini abaikan ya, abaikan, nggak ada. Oh enggak, ini saya delete nih ya, ini biarin aja untuk ngitung waktu di metode statik ya, nggak apa-apa lah, nggak usah saya hapus. Iya, oke. Jika sudah, ikuti yang ada di slide. Berdasarkan SNI 1726/2002-03, nilai akhir dinamik struktur gedung terhadap pembangunan bawah ini baca ya teman-teman, baca nih, saya nggak jelasin di video ini biar nggak lama. Intinya adalah menurut SNI 1726 di 2012, yaitu V dinamik atau VT harus lebih besar dari 0,8 atau 80% kali V1 atau V statik. Jadi V statik kita kan waktu dihitung menggunakan static equivalent kan nilainya dapat V statik kita pakai rumus C kali I kali VT per R itu 25 kN atau 24, sekian, 24,58 sekian, atau dibuatkan 25 teman-teman. Nah, V dinamik kita syaratnya V dinamik lebih besar dari 0,8 atau 80% kali V statik. Nah, V dinamik kita berarti berapa? Sama dengan 0,8 kali 24, berapa tadi? 25 lah, 24,873 ada berapa tadi? Lupa, 25 misalnya. 20 ya. Jadi minimal, itu minimal nih. Minimal nilai V dinamik menggunakan respon spektra kita itu nanti keluar hasilnya V-nya geser Besirnya itu 20 kN. Kalau kurang dari 20 nanti harus kita skalakan, dinaikkan kayak gitu. Nah, rumus faktor skalanya yaitu 0,8 kali V statik dibagi V dinamik. Nah, untuk mengecek nilai V dinamik kita, caranya kita running dulu. Kita running ya, ini kan udah input semua sampai load combination. Kita running, caranya analyze, set option, biasa klik ini dulu. Oke, kemudian analyze, run. Pastikan tidak ada yang error. Di sini aman semua. Kita berdoa aman, tidak ada error. Mission complete alias analysis complete kalau di game. Kemudian ubah satuannya menjadi kilonewton meter aja biar dibandingkan dengan kilonewton lagi kan. Ini kilonewton sih satuannya ya. Kemudian
Nah, kemudian ikuti yang ada di slide, klik display show group join for sum, pilih tingkat 1. Suaranya agak kilometer, klik display show group join for sum, pilih tingkat 1. Tingkat 1 tuh yang ini, di tingkat 2, klik OK. Nah, kita lihat yang tadi statik sama dinamik. Statiknya itu kita dulu namanya statik ya. Ya, statik kita ini udah dihapus kayaknya. Tinggal hitung yang dinamiknya aja. Dinamiknya berarti kalau di sini, oh iya statik ya. Statik kita udah dihapus sih tadi. Ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin karena dihapus ya statiknya. Oh iya statik ya, tapi nggak apa-apa. Tapi statik kita udah dihitung di slide sebelumnya ya, 24 sekian, 587. Nah, di sini fx-nya kita lihat untuk yang dinamik. Tadi kita namakannya, saya masih ingat, menggunakan RSPEC-X. Nah, di sini kan RSPEC-X 10,175, atau bisa dilihat dari combo-kombonya itu. Tuh semuanya menjurus ke nilai dari combo yang berbau gempa kan 3 sampai 6 tadi kita lihat kan. Oh, combo min maxnya sama 10,175. Nah, 10,175 sama dengan di slide. Ini max, ini plus, ini min, kan ada gempa plus, gempa min gitu. Dan akan dari hasil statiknya itu 24,587. Nah, kita lihat dari Excel yang tadi kita buat, V dinamik kita, dinamik hasil running adalah 10,175. Sedangkan syaratnya harusnya 20 minimal, karena 80% kali V dinamik, 80% kali 20, 4,85 apa? 24, berapa tadi? 587. Nah, maka kita harus kalikan dengan faktor skala. Faktor skalanya adalah 0,8 kali V statik bagi V dinamik. 0,8 faktor skala adalah 0,8 dikali V yang gede dulu, V statiknya itu 24,587 ya, kalau nggak salah ya, dibagi V dinamik. V dinamik kita tuh ini tadi, iya dibaginya belum. Nah, faktor skalanya ini, sebentar, ada yang salah nggak? 24,587 dibagi 10,187, 0,8 kali 24,587, bener ya, dibagi 2,4 sih. Ini kok 1,9, saya jadi bingung ya. V dinamik kita 0,8 kali 25, jangan bulatkan, dibagi 0,8 kali 25 dibagi 10. Iya, kok harusnya 1,96 ya? Beda lagi ya? Oh iya ya, kan ini 25. Yang benar harusnya 1,933 sih harusnya. Ini nggak tahu nih, kayaknya salah saya di kalkulatornya. Coba kita pakai kalkulator, program kalkulator di sini. Error, sorry. 0,8 dikali 24,587 dibagi 10,175. 0,8 kali 24,587, 19 itu dibagi 10. Ya iya, 19 bagi 10 kali 1,9 ya, logika aja lah. Nah, ini harusnya 1,933, ini koreksi, maaf ya, saya salah nih. Nah, nilai 1,9 ini dikali di input ulang di nilai U1 dan U2 yang di respon spektra. Jadi kita setelah running, di unrunning dulu, unlock ini gemboknya kita klik biar bisa diedit, masuk ke define respon spektrum cache, masuk ke yang ini kan tadi RSPEC ya. Nah, di sini masukkan nilai U1 setelah koreksi itu 1,7836 kali 1,9, 1,7836. Di sini faktor skala U1 baru atau setelah koreksi adalah 1, yang lamanya kan 1,7836 ya, yang lama di U1 nya 1,7836 I per R kali G dikali dengan faktor skalanya ini
3,44. Ini yang benar ya, berarti di saya itu salah di sini nih, nggak tahu kenapa jadi 2,4 gitu ya, harusnya 1,9 sih, beda sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Intinya itu teman-teman, intinya kayak gitu. Nah ini kita ubah menjadi 3,44 sesuai hitungan kita. Di sini 3,44, kalau di slide saya 4,3 kegedean, karena di sini harusnya 1,9 bukan 2,4 ya. Oke, clear ya. Nah di sini gempa X ini yang sebelum dikoreksi 1,72836. Nah setelah koreksinya bukan 4,3, kalau dari hitungan tadi adalah 3,4. Nah gitu, nggak apa-apa kok, banyak klik OK lagi. Ini tujuannya biar gempa respon spektra kita memenuhi syarat SNI tadi. Nah untuk SNI yang 2012 itu faktor skalanya bukan 0,8 tapi 0,85, bedanya di situ. Nah setelah itu kita running untuk mengetahui kebutuhan tulangannya akibat beban gempa dengan menggunakan tadi kan respon spektrum yang sudah kita update nilai U nya jika tidak mensyarat. Nah jika ada pertanyaan, Pak, jika V dinamik kita misalkan 30 taruhlah, kan lebih besar dari V statik 25, berarti nilai U nya U1 atau U2 nya kita ubah nggak usah diubah kalau udah lebih besar dari 80% kali V statik. Jadi sini kan minimal 20, dari 0,8 ke 25. Nah kalau lebih besar dari 20 ya udah, angka itu biarkan aja, nggak usah diskalakan lagi karena sudah memenuhi batas syarat. Kayak gitu teman-teman, simpel aja. Setelah di running nanti kita lihat kebutuhan tulangannya, nanti diubah ke Newton mili agar di sini milimeter. Nah kita running lagi, analyze, set option, exit plan, analyze, run. Kita di running ulang dengan sudah mengupdate nilai U1 nya jika satu dimensi, kalau jika dua dimensi, jika tiga dimensi U1 dan U2. Ubah satuan ke Newton mili untuk mengetahui kebutuhan tulangannya, masuk ke desain. Nah desain grupnya dulu kita cek. Oke, kemudian desain combo juga. Nah ini jika awalnya masih di sini, tapi ini udah pasti ke kanan karena yang menu itu konkret desainnya kita klik, jadi dia masuk otomatis ke combo tuh, combo 1 sampai combo 6 ya. Di sini nih maksud saya nih. Kalau teman-teman sudah misalkan contoh yang 2, klik yang use for concrete design, maka dia otomatis masuk ke desain combo yang tadi saya bilang tuh, otomatis ini. Oke, kemudian kita klik start design atau check of structure seperti yang ada di slide. Nah ubah satuannya ke milimeter, boleh Newton milimeter. Nah ini adalah kebutuhan tulangan berdasarkan SNI 1726/2002 dengan menggunakan metode respon spektra gempa rencana. Nah di sini kalau mau mengubah peraturan untuk yang di student version di sini. Nah jadi kalau 2002 itu 31899. Kalau teman-teman menggunakan sub yang baru, kalau mau berdasarkan SNI 2847/2013, maka nanti ada teman-teman gunakan sub yang terbaru lah, minimal versi 2015 ke sini sampai 2019 misalkan. Kalau etap pakai yang minimal versi 2013. Nanti di sini ada ACI 318M modified strip 11, pilihnya itu. Di sini belum ada karena ini kan versi lama. Situ. Kemudian kalau di faktor reduksinya ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat 165, 1575, coba yang ini yang balok di tumpuan kiri, yang tulangan atas saja, ini yang bawah ya. Ini kan yang tumpuan kiri, tengah, tumpuan kiri lapangan atau di tengah bentang, kemudian di sini tumpuan kanan yang tulangan atas, ini tulangan bawah balok. Nah, ini yang kolom satu angka 165210, 165210. Sama ya. Oke, sudah benar. Kita bandingkan dengan yang di statik. Statik kita 161, ini 1575, kolomnya sih sama ya, kolomnya sama 1575 semua. Yang baloknya 161 sama 80. Nah ini 165 sama 210, jadi lebih besar yang respon spektra kebutuhan tulangannya ya tadi ya. Untuk lebih aman sih teman-teman gunakan metode respon spektra. Kalau metode statik ekivalen itu hanya untuk
regular structure, yang persyaratan sudah dijelaskan di video pertama yang sudah saya jelaskan. Jadi seperti itu. Nanti mungkin di video selanjutnya terakhir adalah menggunakan metode relate factor atau time history. Nah, misalkan di sini kita mau menghitung kebutuhan tulangan atas di balok lantai 2 ini 165,64 ya. 165 AS-nya itu AS-nya A gede, S-nya kecil. 165,64. Ya, sorry yang ini. Ya, milimeter persegi. Nah, maka jika kita gunakan D16 baloknya diameter 16, maka kebutuhan tulangannya adalah ini dibagi 0,25 kali pi kali 16 kuadrat D kuadrat. Nah, sorry, 1/4 pi D kuadrat, 1/4 pi D kuadrat. Oh ya, kecil ya, cuman satu tulangan. Nah, ini kan cuman satu kalau dibuletin. Nah, kalau hasilnya seperti ini ya teman-teman, sorry, bukan 1,0 ya, gak ada komanya. Nah, satu tulangan kan nggak mungkin. Di balok hanya menggunakan satu tulangan di sini, new. Ini balok di lantai 2 di sini kan, di sini di yang kiri. Nah, ini sana kan, nah ini cross section. Masa di sini cuma satu, mau di tengah mau di yang nggak mungkin, minimal banget 2 ya. Nanti dihitung dengan AS minimum menurut SNI balok itu berapa. Tapi kalau yang udah langsung biasanya udah benar. Misalkan ya yang gede, nah ini nih yang gede nih 271,73, 271,73. Nah, 2 tulangan. Jadi nggak mungkin satu tulangan itu. Jadi harus pakai logika juga teman-teman. Jangan dari sini berarti satu, nggak juga. Harus ada AS minimum, itu udah pernah saya jelasin di sebelum TS. Ada slide-nya ya. Di sini nggak saya jelasin ulang. Silakan teman-teman baca lagi. Segitu aja dari saya. Tugas akan saya berikan nanti yang NPM genap, akhirnya genap, menggunakan nilai gempa berapa, 3 atau 4 atau 2, nanti saya jelaskan di grup dan akan diberikan linknya di Classroom untuk pengumpulannya. Saya akhiri, silakan belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice learning.